أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah sekalian, izinkan saya melanjutkan tentang tema an-nifaq, kemunafikan atau sifat munafik yang akan muncul di tengah-tengah umat Islam ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa ayat-ayat yang turun tentang kemunafikan ini, walaupun itu tertuju pada generasi pertama yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, na'udzubillah, ini juga sepanjang kehidupan umat manusia orang-orang seperti ini juga akan bermunculan. Saya sudah memberikan gambaran apa itu nifak, sifat munafik, lalu bagaimana macamnya. Ada nifak i'tiqadiyun, ada nifak atau kemunafikan yang berupa keyakinan, akidah, yaitu izharul iman wa ibtanul kufr. Nampaknya beriman tapi batinnya ia kafir. Ini persis yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi. Memang akidahnya itu kafir pada hakikatnya, jamaah sekalian. Cuma ketika dia berjumpa dengan orang-orang Islam, seakan-akan dia menjadi bagian dari kaum muslimin. Ini sudah saya bahas, tidak perlu saya ulangi lagi. Kemudian yang kedua, nifaqun amaliyun, nifak yang sifatnya amal, pekerjaan. Nah, ini yang kemudian digambarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara selalu berdusta, idza hadatsa kadzaba. Dan saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdusta. Jadi kalau ada orang mengatakan pendusta itu munafik, iya, munafik amali. Saat itu, saat dia mengerjakan atau mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan dusta, hoax, maka saat itu pula dia ada secuil sifat kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlafa. Begitu pula ketika dia berjanji selalu tidak menepati. Ini banyak juga di antara kaum muslimin. Dia sholat, dia juga sering berjamaah di masjid, dia juga baca Quran, mungkin juga sudah haji, tapi betapa sering dia kemudian mengingkari janji-janjinya itu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kata Nabi yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika dikasih amanah dia khianat. Ya, ini juga amanah cakupannya luar biasa, banyak sekali.
Saya juga tidak akan mendetilkan masalah ini, tapi yang jelas jemaah sekalian, kalau tiga-tiganya ini ada dan dinikmati oleh kita kaum muslimin ini, sebagian kita yang mengaku muslim ini dan menikmati tiga sifat ini, kata Nabi, mereka ini benar-benar munafik tulen, kata Nabi. Munafikun khalisun, munafik yang tulus, yang ikhlas, yang asli, ya kalau bahasa kita. Nah saudara, izinkan saya malam ini ingin melihat, merenungi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang masalah sifat-sifat orang munafik versinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jelas sekali di awal surat Al-Baqarah sudah Allah gambarkan, yaitu surat yang kedua ayat 8, wa minan nasi, karena ayat 1 sampai 5 itu sifat orang muttaqin, 6, 7 itu adalah sifat orang-orang kafir, maka 8 sampai ayat berikutnya itu adalah sifat-sifat orang munafik. Dimuqaddimai oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga kami beriman kepada hari akhirat. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu betul-betul beriman. Ya. Ini juga perlu kita evaluasi bersama-sama jemaah sekalian, mudah-mudahan juga tidak terjadi. Nah, orang beriman yang sebenarnya berarti dia yakin betul akan Allah, akan syariat Allah, akan aturan Allah, tauhidnya jelas, akidahnya jelas, konsekuensi dari akidah itu juga jelas, kemudian juga punya orientasi akhirat. Itu orang beriman. Orang munafik tidak memiliki sifat itu jamaah sekalian. Yukhadi'un Allah, biasanya mereka suka ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan ingin menipu orang-orang beriman. Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sekali-kali ya mereka tidak menipu Allah, tapi menipu diri mereka sendiri, cuma mereka tidak merasakan karena kebiasaan hidup mereka terbiasa berdusta, mengingkari janji, tidak bisa megang amanat. Akhirnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada sakit, ada penyakit, dan ditambah lagi penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka dustakan akan Allah dan hari akhirat tadi itu. Nah saudara, bayangkan bagaimana kalau hati sudah sakit dan ditambah lagi penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang munafik tidak akan merasakan nikmatnya iman itu. Ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ini menegaskan ayat surat Al-Baqarah ini, An-Nisa 142 sampai 143. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu maunya ingin menipu Allah, padahal tipuan Allah lebih dahsyat kepada mereka jamaah sekalian. Terus apa buktinya orang munafik itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya Allah, apabila mereka berdiri untuk salat, kelihatan Pak malas ketika salat itu, tidak menikmati salat itu, jadi beban salat itu. Mudah-mudahan ini tidak ada pada masing-masing kita. Ya, itu ukurannya Pak, ukuran yang dari Allah. Sifat munafik itu kalau ada pada seseorang, ukurannya malas melakukan salat. Ya, andai kata dipaksa dia salat, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau lah salat, dia harus melihat dulu Pak, banyak orang tidak. Kalau sedikit orang tidak ke masjid dia. Kalau tidak ada orang yang melihat, dia tidak semangat melaksanakan salat, karena memang salatnya itu ingin mempertontonkan pada orang lain. Riya jamaah sekalian, yura'unan nas. Dan biasanya orang munafik itu
wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak suka zikir kepada Allah. Kalaulah zikir terburu-buru sangat sedikit. Ya, makanya ya akhi, supaya kita ini tidak terjebak dengan sifat kemunafikan dalam hidup ini, usahakan Pak setiap salat nikmati zikir-zikir kita itu. Bukti orang munafik itu ada pada diri seseorang, dia enggak betah di masjid, tidak suka berkomunikasi, tidak suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suruh membaca Al-Qur'an, Pak. Apalagi Quran suruh baca 1 juz setiap hari. Padahal kalau dia baca WA, ya, membuka koran segala macam berjam-jam siap jamaah sekalian. Tapi kalau sudah baca Quran 5-10 menit sudah ngantuk. Ya, orang-orang munafik ya begitu sifatnya jamaah sekalian. Nah, ini ukurannya. Allah mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka tidak punya pendirian jamaah sekalian, mudzabdzab, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak pada mereka juga tidak pada mereka yang lain. Bingung jamaah sekalian. Ya, biasanya orang seperti itu, wa may yudlilillah. Ya mohon maaf, terkadang nanti orang munafik ketika kepentingannya di kaum muslimin tidak dia dapati, berharap kepada orang-orang di luar kaum muslimin, pada orang kafir. Di orang kafir pun juga tidak mendapati jamaah sekalian. Apalagi di orang kafir memang kepentingannya dunia. Terjadi perseteruan di situ. Dikatakan oleh Allah, wa may yudlilillah, kalau Allah sudah menyesatkan orang-orang seperti itu, falan tajida lahu sabila, dia tidak akan mendapatkan jalan hidup yang jelas. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh orang-orang seperti itu. Nah, di ayat berikutnya, satu ayat sesudah itu jemaah sekalian, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti berada pada keraknya neraka. Berada pada neraka paling bawah jemaah sekalian. Ya. Falan tajida lahum nasira, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya. Kalau orang kita Pak kaum muslimin berbuat dosa, kemudian dia nanti pada hari kiamat karena dosanya tidak sempat dia istighfari dan dia tidak bertobat kepada Allah, masih dicari oleh Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya peluang-peluang amal soleh yang lain. Umpamanya jamaah sekalian ada di antara sampean, di antara kita ini Pak, mudah-mudahan tidak ada jamaah sekalian, salatnya kurang, Allah masih mempertanyakan, barangkali masih ada salat sunnahnya yang dia lakukan, masih ada kebaikan-kebaikan yang lain dia lakukan. Itu ditimbang-timbang oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Tapi kalau orang munafik, Allah mengatakan tidak ada bagi mereka nasirah, pembela, pembantu yang akan menolong mereka. Illal ladzina tabu, kecuali kalau mereka tobat taubatan nasuha, dan tobatnya dibuktikan wa aslahu, dia bisa memperbaiki diri, berubah total, meyakini bahwa apa yang dia perbuat selama ini banyak salahnya, wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum, kemudian mereka berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam beragama karena Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka akan dianggap bersama dengan orang-orang mukmin yang lain. Fasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin itu pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian, disinilah Pak letaknya kenapa Nabi tidak berani menghukumi orang munafik itu orang kafir Pak. Saya kemarin sudah pernah mengingatkan, di zaman Nabi itu sampai kepala munafik ini, Raisul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul mati Pak, meninggal dunia. Itu Nabi mendengar Pak, Nabi mencoba untuk mendatangi rumahnya dan ingin menyalati jamaah sekalian, ingin menyembahyangkan, ingin salat jenazah buatnya. Kemudian Sayyidina Umar dengan firasat yang sangat kuat mengingatkan Nabi SAW, ya Rasulullah, innahu munafik. Ya Rasulullah, ini orang sudah jelas kemunafikannya.
Kenapa pula kau masih juga ingin menyalatinya, Pak? Terus saat itu turun ayat kan kepada Nabi SAW untuk Nabi tidak berdiri menyalatinya, tidak mengantarkan jenazahnya, tidak mendoakannya. Itu jelas, Pak, ayatnya. Nah, cuma masalahnya jamaah sekalian, kalau Nabi itu ketika dalam tanda petik salah dalam mengeksekusi masalah, itu tegurannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini letak kemaksuman Nabi. Ini sepakat para ulama dari situ bahwa kita tidak boleh menghukumi orang munafik itu dengan hukum kekufuran. Maka tugas kita terus mendakwahi, menyadarikan, ya, mengajak, ya, mengenalkan agama yang benar pada mereka ini sampai mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat ini An-Nisa 145 146 ini, illal ladzina tabu, kecuali mereka itu tobat. Nah, tobat ini kadang-kadang kalau kita bisa menyadarkannya jamaah sekalian, menawarkan indahnya agama ini, kemudian mereka merubah diri, mereformasi diri, wa aslahu, dan berbuat baik, wa tasamu billah, kemudian mereka berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melegitimasi mereka, faulaika ma'al mu'min, mereka akan bersama dengan orang-orang mukmin yang lain, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Insyaallah orang munafik yang tobat seperti itu, Allah akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Nah, saudara, mudah-mudahan tidak ada, Pak, dalam kehidupan kita sifat-sifat orang yang seperti itu. Kalau ada, ayo dakwah harus jalan, sadarkan mereka. Bahkan kata para ulama, kita juga tidak boleh, Pak, mengucapkan atau menuduh seseorang munafik walaupun nampak di mata kita perbuatannya kayak orang munafik. Kita asal tahu saja jamaah sekalian, kita dekati dia, kita sadarkan dia. Tidak mampu, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, diperkuat lagi di ayat yang lain, yaitu surat At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqati, al-munafiqatu, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Memang orang munafik ini kompak, Pak. Sebagian pada sebagiannya saling menopang, saling menguatkan. Ya, biasanya nanti sifat-sifat mereka, kata Allah, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka senang mengajak kepada kemungkaran, mereka juga mencegah ketika ada kebaikan. Dibolak-balik, Pak. Kalau kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, kalau mereka amar mungkar nahi ma'ruf. Mereka selalu menyuruh orang untuk berbuat kemungkaran dan selalu mencegah terhadap sesuatu yang baik-baik, mencegah, menghalangi jamaah sekalian. Wa yaqbiduna aydiyahum. Tidak hanya itu, ya, dikenal orang munafik itu, Pak, medit. Ya, tidak mau berbagi. Ya, tidak mau berbagi jamaah sekalian. Kata Allah, nasullah, mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, Allah juga lebih lupa lagi pada mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu sesungguhnya itulah orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, mudah-mudahan ini juga sifat-sifat yang digambarkan, Pak, oleh Allah. Memang orang munafik ini kompak untuk menghambat kebaikan, kompak pula menyuruh kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, dan medit tidak mau berbagi. Maka dampak dari semua itu Allah lupa, yang kemudian Allah langsung mengklaim mereka, itulah mereka ini adalah orang-orang yang fasik dalam kehidupannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, yang ke ayat yang kelima, yaitu surat At-Taubah juga ayat 75-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum man ahadallah. Ini biasa, Pak, orang munafik itu kalau bersumpah, berjanji atas nama Allah, itu sangat mudah, Pak, diungkapkan dengan lisannya gitu. Sedikit-sedikit bersumpah, berani membawa kebesaran Allah, nama kemuliaan Allah, kesucian Allah untuk berbohong dalam kehidupannya. Sampai kemudian mereka
Allah mengatakan la in atana min fadlih, ketika sudah berjanji atas nama Allah, andai kata Allah memberikan kepada kami kebaikannya, kelebihan rezekinya, lanasaddaqanna, kami benar-benar akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan kami juga akan benar-benar menjadi orang yang saleh. Jadi tulul amalnya sangat tinggi, Pak. Panjang angan-angannya sangat tinggi. Orang munafik itu selalu mengatakan, andai kata Allah nanti memberikan karunia rezeki kepada kami, kami benar-benar akan bersedekah, dan kami juga benar-benar akan menjadi orang yang saleh. Coba lihat jamaah sekalian, apa kata Allah? Falamma atahum min fadli, ketika datang kepada mereka keutamaan yang Allah berikan kepadanya, rizki yang melimpah kepada mereka, bakhilu bihi, mereka bakhil. Balik lagi Pak, tentang kebakhilan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhilu bihi wa tawallau, dan mereka berpaling. Ya, berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka menghambat Pak jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mengatakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Langsung saat itu Allah membolak atau membalik kemunafikan dalam hati mereka. Jadi hati mereka Pak dirubah oleh Allah menjadi hati yang berkarakter munafik, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan siap mempertanggungjawabkan akan janji-janji yang ia ingkari itu, dan perbuatan-perbuatan dusta yang sudah dia tampakkan dalam kehidupannya itu. Nah, para ulama sepakat jamaah sekalian, hati-hati Pak, salah satu ya sinyal menuju kemunafikan itu adalah orang itu tidak mau berbagi, bakhil. Ya, apa bakhil nih Pak? Kikir, medit, ya, sangat menahan tangannya untuk tidak berbagi pada orang lain. Ya, minal bukhala, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati ya akhi. Dan memang saya perhatikan, ya walaupun kita tidak boleh menuduh Pak, ya rata-rata orang yang hanya menumpuk kekayaan itu banyak bohongnya Pak. Ya, kemudian dia tidak mau berbagi karena merasa hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Ada salah sedikit dia bisa bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berangan-angan yang sangat tinggi. Kalau urusan-urusan agama, insya Allah nanti saya bantu. Begitu sudah mulai dibangun masjid di sekitar rumahnya atau lembaga-lembaga anak yatim dan di sekitar rumahnya, berpaling dia jamaah sekalian dari apa yang dia janjikan itu. Tapi kalau urusan pribadinya, menikahkan anaknya, urusan keduniaan dan lain sebagainya, dia berfoya-foya Pak. Ya, berfoya-foya. Bahkan dia bisa bangun rumahnya sementara yang betul, segagah betul, seindah betul, sementara rumah Allah dibiarkan begitu saja. Dan yang menarik juga, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pergi ke masjid. Ya. Ya, zikir saja dia tidak sanggup. Ya, kalaulah terpaksa harus ke masjid karena merasa malu, dilihat dulu Pak, banyak orang tidak, biar nanti orang tahu kalau dia sedang juga memakmurkan masjidnya. Dan tidak punya perasaan malu jamaah sekalian. Masjid yang ada di sekitar rumahnya mau roboh, kondisinya parah, tidak enak dipandang, tapi rumahnya bisa mentereng. Bakhilu bihi. Itulah bentuk kekikiran yang dimiliki oleh orang-orang yang disifati oleh Allah. Itulah sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu jamaah sekalian. Saudara, kemudian di ayat terakhir pada kitab ini, surat Al-Munafiqun, secara khusus sifat munafik disebut ayat 1 sampai semuanya Pak berbicara tentang orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ini jamaah kan dulu katanya Pak, ketika datang menemui Nabi, ucapannya sangat indah. Nashhad, kami bersaksi engkau ini adalah utusan Allah. Masya Allah. Bahasanya itu juga memukau Pak, mampu menghipnotis orang, padahal di hatinya
dia sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung disebut oleh Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah benar-benar mengetahui bahwa engkau ya Muhammad utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahkan Allah juga memproklamirkan juga, Pak, Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu penuh dusta, sangat dusta, pendusta semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa, Pak. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka terbiasa menggunakan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng untuk melanggengkan langkah-langkah mereka, isu-isu mereka, eksistensi mereka. Berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fasaddu an sabilillah. Nanti begitu orang yakin dan percaya kepadanya, dia menghambat, Pak, jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itulah seburuk-buruk apa yang mereka perbuat dalam kehidupan ini. Ya mohon maaf, Bapak, terkadang sifat-sifat seperti ini suka-suka muncul, Pak, di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun ada sebagian kita mengaku muslim juga, tapi kadang-kadang sifatnya hampir sama, jamaah sekalian. Ya, terkadang kekayaannya, hartanya, kadang mendekati beberapa ulama, ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan legitimasi moral. Tapi begitu dia jauh dari ulama itu, dihambat, Pak, jalan-jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah mengatakan sa'a ma kanu ya'malun. Itulah seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Dzalika bi annahum, kenapa? Karena rata-rata mereka itu nampak pertama kali mereka beriman, summa kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim, dan Allah apa watubi'a ini, Pak? Kalau bahasa kita ini, Allah sudah memberikan stempel, Pak, pada hati mereka, ya, akan sifat itu. Fahum la yafqahun, mereka tidak memahami. Memang maksiat ini, jemaah sekalian, kalau antum tidak segera istighfar, kayak dusta lah, Pak. Dusta kalau antum menikmati, lama-kelamaan besok pengen berdusta lagi, Pak. Terus dusta-dusta yang besoknya, Pak, orang juga menikmati, orang yakin pengen lagi menikmati lagi, Pak, dusta berikutnya. Akhirnya dusta menjadi bagian dari kehidupan kita. Na'udzubillah. Sama juga suka berjanji sama orang dan lain sebagainya, kemudian kita ingkari, dan orang yakin, Pak, akan alasan-alasan kita, padahal kita mampu untuk menyelesaikan semua itu, janji-janji kita. Terus mengingkari, akhirnya kehidupannya, Pak, terbiasa penuh dengan pengingkaran. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fatubi ala qulubihim. Allah nyetempel, Pak, memberikan stempel pada hati mereka, dicap hati mereka bahwa mereka tidak akan bisa memahami agama ini dengan benar. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita dijauhkan semua, ya akhi. Ya, saya kadang-kadang dalam kehidupan ini, khususnya ketika keberadaan saya di Surabaya ini, ma'asyiral muslimin, saya 30 tahun di Surabaya. Kadang melihat, Pak, sepak-sepak terjang kelakuan beberapa orang yang seperti itu, bisa bermanis-manis, ya, ujung-ujungnya dibalik semua itu, ya, dihambat, Pak, hanya untuk mendapatkan legitimasi moral. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa saya sudah jadi orang baik, tapi begitu dia orang sudah tahu, mengakui bahwa dia akan jadi baik, ada peluang untuk menghambat jalan Allah, dihambat jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia masih mengaku muslim, jamaah sekalian, dia sholat, bahkan dia bangun masjid, jamaah sekalian, masjidnya indah-indah, memukau, ya, kayak tidak masuk akal, jamaah sekalian, ya. Tapi saya perhatikan, ya, akhirnya masjidnya, Pak, karena memang niatnya hanya untuk tampilan fisik saja, dia tidak punya agenda bagaimana memakmurkan masjid dengan benar, akhirnya jadi pemandangan saja, Pak. Bahkan begitu dia sudah meninggal dunia, orang-orang seperti itu, masjid itu menjadi rebutan, ma'asyiral muslimin, ya, jadi pertengkaran di dalam, karena memang sudah dari awal, Pak, ya, cara bangunnya bukan niatnya untuk menegakkan agama Allah, tapi hanya untuk mendapatkan melegitimasi dirinya. Inilah saya sudah berubah, padahal ujung-ujungnya bagaimana kaum muslimin mau dirinya bukan supaya mengikuti langkah-langkah dia dengan keburukan-keburukan yang sudah dia canangkan itu. Nah, saudara, inilah sifat-sifat orang munafik yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ada satu lagi yang kemudian diingatkan sama Nabi,
Ya, ketika Nabi mengatakan 3 sifat tadi, ada tambahan satu lagi yang keempat, wa idza khalafa wa idza khasama fajara. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nabi di sini Nabi tidak mengatakan ayatul munafik salah, tapi arba'un man kunna fihi munafiqan khalisan. Ada 4 hal kata Nabi, kalau 4 hal ini sudah menyatu betul, munafiknya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi kata Nabi. 3 yang sudah saya sampaikan tadi itu, ketika dia berbicara dusta, ketika berjanji dia selalu mengkhianati janjinya, selalu mengingkari janjinya, ketika dikasih amanat dia ingkari amanatnya. Tambahan satu lagi apa? Wa idza khasama fajara. Kalau dia ada pertengkaran, ada perseteruan, Pak, dengan saudaranya, dia mengeksekusi dengan cara yang melampaui batas, tidak sesuai dengan kesalahan yang ada. Mohon maaf, umpamanya saya salah Pak dengan A, padahal kesalahannya Pak baru seumur hidup 1 kali berbuat salah dengan saya, tapi karena saya benci pada orang ini, tidak cukup saya mengeksekusi orang ini Pak, sampai keburukan orang tuanya saya buka, keburukan istrinya saya buka, keburukan anaknya saya buka, sampai orang ini hancur Pak. Hancur sehancur-hancurnya orang ini, naudzubillah, dirusak Pak. Padahal tidak sesuai dengan kesalahan yang ada. Orang munafik seperti itu, kalau udah benci sama orang, dalam pikirannya Pak bukan bagaimana menyelesaikan masalah orang ini, tapi bagaimana menghancurkan orang ini. Itu yang dikatakan Nabi, wa idza khasama fajara. Ketika dia ada pertengkaran, perseteruan, dia melampaui batas. Para sahabat nanya, ya, zada fi riwayah wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat ya Rasulullah, walaupun dia puasa ya Rasulullah, dan mengaku dia sebagai seorang muslim, kata Nabi, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun orang ini berpuasa, orang ini salat dan mengaku muslim, tapi 4 sifat ini menyatu dalam kehidupan orang ini menjadi munafik tulen, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah saudara, kita tinggal mengevaluasi Pak ya, kita berada di posisi yang mana saat ini. Ya, saya faham kita ini manusia, punya syahwat, punya hawa nafsu, termasuk yang berbicara. Terkadang ada pembicaraan yang bohong Pak, segera istighfar. Kalau kebohongannya ini Pak sampai merusak tatanan kehidupan, proklamirkan kebohongan kita pada orang lain Pak, bukan sesuatu yang aib. Kalau terkait dengan pribadi, datangi pribadi itu yang kita bohongi itu. Kalau berjanji kita tidak menepati, datangi, biar kita tidak memiliki sifat orang-orang munafik. Dan tolong ketika dikasih amanah, ayo jalankan amanah dengan benar. Terakhir, ketika ada kesalahan di antara kita, selalu Pak lapangkan dada kita. Sebelum fulan minta maaf, saya sudah memaafkan kesalahan orang ini, sehingga tidak ada dendam Pak di antara kita. Inilah sifat orang mukmin yang baik, orang mukmin yang tulus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan ini. Allah karuniakan kepada kita iman yang sebenarnya, amal saleh yang sebenarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sangat menakutkan memang di dalam Al-Qur'an, di muqaddimah surat Al-Baqarah, sifat-sifat orang munafik itu Pak, saya lihat ada 13 sampai 16 ayat Pak. Rinci Allah membahas masalah itu. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Orang bertakwa cukup ayatnya 4 atau 5 ayat saja. Orang kafir cukup dengan 2 ayat saja. Tapi untuk orang munafik belasan ayat Pak. Kenapa? Karena ini yang sering menimpa, suka-suka terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun sebagian kita mengaku umat Islam, tapi juga masuk pada sifat-sifat seperti itu. Dan insya Allah kalau kita istighfar dan bertobat dengan taubatan nasuha, semua dosa dan kesalahan kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyana wan nifaq. Waj'alna min ibadikas salihin, waj'alna min junudikal mukhlisin, waj'alna min ibadikas salihin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.